Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Nevata Koe, NIM 1803030141, kelas Sosiologi C, semester 6, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Baik, dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang harapan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilantik. Langsung saja. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekda NTT Benediktus Paulo Maing, ditujukan kepada 5 calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekda NTT Doris Rihi mengatakan pelantikan bupati dan wakil bupati pada tahap pertama yang akan diselenggarakan pada Jumat 29 Februari, yaitu dini hari, hanya untuk kelima kabupaten saja. Ada 5 paslon yang dilantik pada hari ini, yaitu dari Kabupaten Manggarai, Hibertus Nabit dan Hibertus Ngabut. Dari Kabupaten TTU, Joandi David dan Eusabius bin Sasi. Dari Kabupaten Sumba Timur, Christopher Praing dan Davin Melowadu. Dari Kabupaten Ngada, Andreas Peru dan Raimundus Bena. Dan juga dari Kabupaten Manggarai Barat, Edi Stasius Endi dan Julianus Weng. Video sedikit tentang pilkada. Apakah pilkada membawa perubahan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Baik, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pilkada. Harapan akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ingin dengan pemimpin baru masyarakat menjadi sejahtera, pendidikan serta keamanan terjamin, masyarakat pintar dan cerdas, keluarga sehat, beribadah tenang, dan sejumlah harapan lainnya. Maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah, mampukah pilkada membawa masyarakat menuju perubahan kondisi yang lebih baik? Bila kita melihat fakta sekarang, setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan persoalan pilkada. Pertama, pemilu atau pilkada yang bertujuan untuk memilih kepala daerah yang nantinya dapat merealisasikan kebijakan pro rakyat. Namun, yang terjadi di saat pilkada dipandang hanya menguatkan ekonomi oligarkis. Artinya, hanya orang-orang yang punya uang banyak atau dekat dengan orang-orang berduit yang mungkin terpilih. Akibatnya, aspirasi yang pertama didengar oleh pejabat hasil pemilu atau pilkada adalah suara para pemilik modal atau penyandang dana kampanye. Sementara kebijakan-kebijakan yang pro rakyat akan sangat sulit direalisasikan. Yang kedua, pilkada tidak menjamin dan sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena, sebagaimana poin pertama, orang yang sebenarnya berkualitas hanya karena tidak memiliki mahar politik atau kendaraan politik tidak bisa maju sebagai kandidat bersaing dengan pasangan lain yang memiliki akses dana besar. Kalaupun calon independen disetujui elit DPR, bagaimana mungkin mengenalkan diri ke publik agar masyarakat memilihnya kalau tidak ada biaya kampanye dan sosialisasi? Yang ketiga, pilkada tidak serta-merta dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Karena hingga saat ini masyarakat hanya dipaksa untuk memilih paket pasangan yang sudah ada. Ada yang sudah ditentukan oleh partai politik. Bahkan fenomena pencalonan artis pun muncul dalam pilkada yang sudah ditentukan oleh partai politik. Itulah sebabnya saat ini yang sering terjadi, kedaulatan partai politik bukan kedaulatan rakyat. Jadi sesungguhnya yang disebut demokrasi pun ternyata tidak demokratis juga. Keempat, para kandidat dalam pemilu atau pilkada lazimnya
harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, miliaran hingga puluhan miliar rupiah. Di sisi lain, menurut PP 109 atau 2000 diterapkan sebagai gaji pokok gubernur 3 juta per bulan. Jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan, jumlahnya sekitaran 25 hingga 30 juta per bulan. Maka kalaupun semua uang itu ditabung selama 5 tahun tanpa dikurangi pengeluaran pribadi, maksimal uang yang terkumpul hanya 1,8 miliar. Lalu, mohon maaf, mewakili pertanyaan banyak orang, dari mana menutupi maharnya politik, biaya kampanye dan biaya lainnya? Kalau gaji yang diakumulasikan selama 5 tahun sekalipun hanya 1,8 miliar, lalu kapan waktu kepala daerah memikirkan urusan rakyat? Kelima, pilkada dapat menciptakan potensi korupsi. Potensi korupsi dalam pilkada terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang tentunya. Koordinasi Divisi Korupsi Politik Indonesia Corporation Watch atau disebut IWC menuturkan bahwa pilkada tahun ini sangat dekat waktunya pemilu 2020 sebelumnya, sehingga beberapa persoalan terkait pemilu lalu termasuk pola korupsinya bisa ditiru dalam pilkada pada tahun ini. Apa boleh buat pilkada yang harus mengubah perilaku orang yang maju jurut menjadi calon? Tadinya yang tak pernah datang mengunjungi warga, sekarang harus ke sana. Awalnya tak murah senyum jika disapa, sekarang harus ramah ke setiap orang. Lalu bagaimana rakyat memilih pemimpinnya? Tentu tak ada persyaratan mutlak yang dipegang rakyat. Sebab baginya siapa saja silakan jadi pemimpin yang penting, yang memiliki atau yang dimiliki rakyat hingga sekarang. Perbaikan yang dimaksud rakyat tertentu saya terkait dengan ekonomi atau kesejahteraan. Baik, sekian pembahasan video kali ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.